Materi keempat yaitu tentang biaya bahan baku. Pertama-tama pembahasan kita adalah bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Contohnya dalam memproduksi sebuah baju, maka biaya bahan bakunya seperti kain, benang, sleting, dan lainnya. Selain itu juga biaya pada bahan lainnya seperti biaya angkut, penyimpanan, operasional juga termasuk ke dalam biaya bahan baku ini. Biaya bahan baku atau raw material cost. Jenis-jenis bahan baku menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri adalah sebagai berikut. Pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung atau direct material adalah suatu bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli jenis bahan ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang yang dihasilkan. Kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung atau yang disebut dengan indirect material adalah bahan yang ikut berperan dalam proses produksi dalam industri tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Sebagai contoh, apabila barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka yang merupakan bahan baku langsung dari pembuatan meja dan kursi tersebut adalah kayu, sedangkan yang termasuk di dalam bahan baku tidak langsung adalah paku dan pelamir yang berfungsi sebagai perekat kayu dan dasar cat untuk kursi yang dihasilkan. Selanjutnya, prosedur penerimaan bahan baku. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatat utang. Prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pembelian kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian purchase requisition yang kemudian dikirim ke bagian pembelian. Prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan jumlah order pembelian yang diterimanya. Bagian penerima yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis serta spesifikasi bahan baku yang diterima dan dari pemasok dengan tembusan order pembelian. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerima membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan penyerahan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau yang disebut dengan stock card. Kartu gudang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang. Kartu gudang hanya berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi mengenai harganya. Catatan kartu gudang diawasi oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan. Prosedur pencatatan uang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian penerimaan faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur yang dibayarkan karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Dalam transaksi pembelian bahan baku, bagian akuntansi memeriksa ketelitian perhitungan dalam faktur pembelian dan mencocokkannya dengan informasi dalam tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian dan laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan. Faktur pembelian beserta surat order pembelian dan laporan penerimaan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian yang kemudian dicatat dalam faktur persediaan. Selanjutnya, perhitungan pokok biaya bahan baku. Metode pencatatan biaya bahan baku. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang pertama, metode mutasi persediaan. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku yang dimana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Yang kedua, metode persediaan fisik. Metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya ditambahkan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Metode harga pokok persediaan ada 6. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus, yang kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama,
Yang ketiga adalah metode masuk terakhir keluar pertama, dan yang keempat metode rata-rata pergerakan. Kelima metode biaya standar, dan yang terakhir keenam metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua.